Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Dewan Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahil Rabbi. Atas rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan budaya positif, program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ciamis. Sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, izinkan saya sebagai penata acara untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat doa tutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Haji Bana Supriyadi SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, rekan-rekan kerja kami, untuk mukadimah kami mengikuti dari protokol tadi. Mudah-mudahan kita semua dalam kegiatan ini diberi kelancaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami merasa bangga dan mengapresiasi dengan adanya kegiatan sebuah tugas yang diberikan oleh fasilitator kepada rekan kita semua, yaitu Bu Laila sebagai peserta CGP angkatan ke-7 di Kabupaten Ciamis. Salah satunya adalah untuk menyelesaikan tugas itu harus ada aksi nyata. Sekarang aksi nyata di modul yang pertama yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Bu Laila selaku peserta CGP angkatan 7 di Kabupaten Ciamis pada kesempatan ini adalah akan menyampaikan tugas akhir modul 1.4 yaitu diseminasi dengan materi menyebarkan budaya positif. Kita semua berbangga hati bahwa rekan kita dalam hal ini sedang melaksanakan tugas yaitu mengikuti program calon guru penggerak. Untuk itu kegiatan ini kami sangat mengapresiasi dan mendoakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dan khususnya adalah untuk Bu Laila menjadi satu pembelajaran yang sangat berharga yang nantinya untuk dijadikan bekal ke depannya bila mana Bu Laila ini ditugaskan di tempat-tempat dimanapun tempatnya. Kalau sudah mengetahui tentang ilmu-ilmu, apalagi ini dengan materi menyebarkan budaya positif. Demikian juga kita semua mudah-mudahan nanti materi yang akan dipaparkan oleh Bu Laila kita bisa menyimaknya dan kita bisa memanfaatkannya nanti untuk khususnya untuk diri kita, umumnya adalah untuk penyampaian, terutama adalah untuk anak didik kita. Jadi sekali lagi kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan mungkin inilah yang dinyatakan bahwa
untuk meningkatkan atau berpindah dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Disinilah dituntut bagi guru-guru itu untuk bisa membuat program sampai dengan aksi nyata yang benar-benar nyata. Maka mari kita dukung program kurikulum merdeka ini. Mudah-mudahan dengan melihat seperti ini bahwa kita benar-benar sudah masuk dalam suatu era bahwa mengajar untuk guru dan belajar untuk siswa benar-benar merdeka. Jadi tidak ada istilahnya keterpaksaan. Kemerdekaan belajar dan mengajar, khususnya mengajar untuk guru yang mengajar, disinilah mungkin melalui CGP dituntut bahwa guru itu harus inovatif, harus kreatif. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara yang ketiga yaitu acara inti dengan pemateri Ibu Laila Fitria SPDSD. Kepada Ibu Laila Fitria dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Saguling, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Saguling. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir pada acara diseminasi penyebaran budaya positif. Sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin untuk bisa melaksanakan kegiatan diseminasi kali ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bisa meluangkan waktunya, bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada acara diseminasi penyebaran budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu di sini nanti ketika penyampaian materi belum begitu maksimal. Saya mohon maaf dan ini adalah salah satu tugas aksi nyata saya pada modul 1.4. Dan alhamdulillah setelah melewati 2 bulan lamanya saya sudah diberikan materi oleh fasilitator untuk bisa menyampaikan ini. Dan modul 1 ini ada 4 submodul dari modul 1.1 sampai sekarang 1.4. Ini adalah tugas rangkaian tugas terakhir saya dalam modul 1. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Nah, baik materi yang akan disampaikan sekarang adalah tentang budaya positif. Bapak Ibu pasti tahu apa itu budaya positif. Tahu budaya positif? Iya Pak? Ya, budaya positif itu sekali kata Bapak Totong bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, alhamdulillah di sekolah kita sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Di antaranya melakukan kegiatan sholat duha, kemudian selain sholat duha apa lagi ya Pak? Ya, membacakan Asmaul Husna sebelum pelaksanaan belajar dimulai. Budaya positif ini bukan hanya diterapkan untuk siswa saja, tetapi kita juga alhamdulillah di SDN 1 Saguling ini sudah sampai gurunya juga sama ya melaksanakan budaya positif dengan cara mengikuti atau membimbing siswa dalam kegiatan duha. Kemudian adanya piket yang bergiliran untuk menyambut anak-anak datang ke sekolah itu adalah kebiasaan atau rangkaian dari kebiasaan positif yang telah dilakukan di sekolah ini.
Selanjutnya di modul 1.4 ini ada konsep utama modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma baru. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas ya Bapak Ibu Guru dari perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kata terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu yaitu adalah murid diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat itu murid ya. Karena kemampuan murid itu berbeda-beda. Jadi kita jangan samakan gitu. Dicontohkan dalam kelas 1 ada C berapa ya yang murid berhitung dari 1 sampai 2000. Di sana kan setiap anak itu mempunyai minat dan bakatnya yang berbeda-beda. Nah, di sini kalau anak yang cerdas atau anak yang pintar bisa itu menyelesaikan dari 1 contohnya dari 1 sampai 100 saja mungkin dia udah hafal. Tetapi ada anak yang kurang dalam berpikirnya. Kalau anak bisanya 1 sampai 10 atau sampai 20, kita itu harus mengapresiasi dan jangan pokoknya harus sampai bisa 100. Tidak seperti itu ya. Untuk pembelajaran paradigma baru itu tidak seperti itu. Tapi kita itu harus sesuai bakat anaknya saja. Jangan dipaksakan. Kalau anak itu sudah tidak bisa, jangan sampai dipaksakan harus bisa ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada kata profil pelajar Pancasila. Tujuan utama dari budaya positif ini adalah menjadikan siswa yang berkarakter dari profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah salah satu mungkin dari kunci utamanya ya, berakhlak mulia, bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif pasti Bapak Ibu tahu apa itu disiplin ya. Pengertiannya tahu ya? Disiplin apa ya? Nah, disiplin ini adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena kalau anak itu udah mulai tahu disiplin pasti ada hukuman gitu. Nah, ya seperti itu. Kemudian di sini kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswi yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksud di sini intrinsik itu harus seorang murid itu harus mempunyai rasa disiplin dirinya, tapi dari dalam dirinya datang tepat waktu, mengerjakan tugas, takut adanya hukuman dari seorang guru. Nah, jadi mendisiplinkan diri itu harus dari dalam dirinya dulu. Oh, karena saya kan sebagai seorang pelajar, niat saya di sekolah itu mau belajar gitu. Jadi semangat siswanya itu harus ditumbuhkan. Nah, itu harus dari dalam diri kita, dari itu motivasi intrinsik ya. Kalau bukan ekstrinsik karena ingin mendapatkan pujian dari orang gitu ya. Kemudian di sini ada lagi disiplin positif, merupakan salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan,
tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi harus yang tadi itu, jadi harus dari dalam diri, harus sesuai dengan motivasi intrinsiknya. Kemudian selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Ada pertanyaan seperti ini. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, di sini dijelaskan karena peraturan biasanya menimbulkan keadaan tidak nyaman pada siswa karena akan adanya ada hukuman gitu. Mau ngerjakan ini pasti dihukum. Kalau terlama sekolah pasti dihukum. Nah, sedangkan keyakinan kelas dapat menumbuhkan motivasi intrinsik untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini ini ya Pak, maksudnya gini, kalau peraturan itu biasanya dibuatnya oleh atasan. Tapi contohnya kalau di kelas itu oleh wali kelasnya gitu ya, itu adalah peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuatnya oleh anak sendiri. Jadi anak tersebut jika melanggar akan malu sendiri karena itu adalah buatan dia sendiri. Nah, jadi setiap anak itu harus dilibatkan. Nah, dengan cara ini alhamdulillah saya telah mencoba untuk membuat keyakinan kelas di kelas ya. Dan alhamdulillah sangat antusias sekali ketika anak itu berbuat kesalahan. Nanti biasanya teman-teman yang lain tuh lihat keyakinan kelasnya apa gitu, membuang sampah contohnya. Nanti bukan saya, bukan gurunya yang memberitahu, tapi ada teman-temannya aja yang memberitahu. Tuh kan kata di keyakinan kelas itu apa gitu, seperti itu. Dalam membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan bahasa yang positif. Jadi jangan contohnya tidak boleh. Nah, itu bahasa yang kurang baik ya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu harus diganti. Bisa gitu ya. Nah, di sini ini adalah contoh, beginilah contoh kegiatan saya di kelas, kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Saya sebelum anak-anak membuat keyakinan kelas, menuliskan keyakinan kelasnya masing-masing, saya memberitahukan dulu apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas, harus seperti apa cara membuatnya. Jadi saya harus memberitahu dulu, menjelaskan dulu bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi cara membuatnya itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, kan dari peraturan tadi dijadikan keyakinan bahwa silahkan kalian tuliskan di masing-masing kertas yang sudah saya kasih, yang sudah ibu atau bapak guru kasih. Tuliskan di sana keyakinan apa yang harus dilakukan atau yang harus ditulis untuk kenyamanan atau untuk ketertiban di kelas. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, anak-anak menuliskan. Kemudian setelah menuliskan, anak-anak menempelkan keyakinan itu di kelas. Jadi ada karton itu ya seperti itu. Kemudian anak-anak itu tempel. Setelah ditempel, kita baca bersama-sama. Supaya anak itu tahu apa saja keyakinan kelas yang harus dipatuhi atau ditaati di kelas tersebut. Nah, di sini contoh keyakinan kelas yang telah saya buat. Ini adalah produk dari anak-anak kelas 2B ya. Di sini ada disiplin waktu. Kan ada yang kesiangan. Jangan anak-anak itu bilangnya jangan kesiangan gitu. Kan di sana harus menggunakan kata-kata positif. Jadi diganti dengan disiplin waktu. Kemudian belajar dengan semangat dan percaya diri. Terus selanjutnya saling membantu dan bekerja sama. Itu adalah gotong royong. Nah, di keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu ada poin-poinnya. Ada jujur, ya, ada jujur, disiplin, sopan santun, percaya diri, gotong royong, menjaga kedisiplinan. Nah, poin yang itu harus diterapkan di keyakinan kelas. Contohnya disiplin waktu. Nah, itu ada kata disiplin. Poin disiplin. Kemudian ada gotong royong. Gotong royong itu contohnya ada saling membantu dan bekerja sama. Kemudian menghormati guru dan
jam belajar itu adalah contoh poin yang apa ya? Jujur, sopan, gotong royong, menjaga atau kebersihan. Sopan, selalu menjaga kebersihan dan keindahan. Itu adalah dari kata kebersihan ya, poinnya kebersihan. Meminta izin ketika meminjam barang orang lain. Itu adalah apa? Kejujuran ya. Meminta izin ketika akan keluar atau ketika akan pergi ke belakang ya. Ya. Terus selalu menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang terakhir, merapihkan buku setelah meminjam. Karena alhamdulillah ini sangat membantu sekali untuk kedisiplinan di kelas. Maka silahkan Bapak Ibu guru untuk mencoba membuat keyakinan kelas ini. Keyakinan di kelas ini boleh dibuat 1 semester contohnya. Boleh dibuat setiap minggu ganti, boleh tidak apa-apa. Ya. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ini yang harus dikuasai oleh seorang pendidik atau oleh seorang guru. Karena di sini ada 5 poin kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Maksud bertahan hidup di sini adalah kebutuhan anak itu sudah terpenuhi belum? Sandang, pangan, dan papannya. Nah, di sini maksud di sini adalah contoh saja yang realnya ya. Kadang ketika anak tersebut contohnya ada yang jajan, kan suka ada yang minta gitu ya. Itu setiap hari pasti anak ada yang gitu. Nah, kita tidak boleh menyalahkan anak dulu, tetapi kita harus tahu dulu kenapa dia seperti itu. Mungkin karena dia belum makan di rumahnya, jadi minta ke temannya, atau mungkin karena tidak adanya dari orang tuanya, tidak ada kurang perhatian dari orang tuanya, atau karena emang dia orang yang tidak mampu, jadi orang lain bekalnya lumayan besar, ini sedikit gitu ya. Seperti itu. Untuk yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga sangat diharapkan kepada Bapak Ibu untuk selalu memberikan kasih sayang dan rasa diterima kepada anak dengan tidak membeda-bedakan, tetapi semua sama, diberikan kasih sayangnya harus sama. Tidak karena ini mah pintar atau karena ini mah kurang jadi malas gitu. Tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu adalah kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Jadi maksud di sini adalah anak itu pengen dihargai atau pengen diberi apresiasi. Contoh, kita menerangkan, kemudian kita itu membuat suatu pertanyaan. Nah, di sana coba kalian siapa yang mau ke depan untuk menjawab soal di depan. Contoh, ada yang ke depan ya. Ketika ke depan, anak tersebut itu menjawab salah. Nah, kita hanya bisa gini saja supaya anak itu tidak minder, supaya anak itu, tetapi kita memberi apresiasi walaupun jawabannya itu salah. Kita harus memberi apresiasi dengan menghargai. Terima kasih, kamu sudah mau, contohnya kamu sudah mau maju ke depan dan berani untuk bisa ke depan. Biasanya kalau siapa yang mengerjakan, contohnya gitu, rata-rata di kelas saya adalah aktif. Anak-anaknya itu aktif, mau laki-laki maupun perempuan, pasti abibu-abibu banyak yang mengacungkan tangan ingin ke depan. Walaupun salah, tapi saya selalu bilang, oh terima kasih, ini kurang pas ya. Coba siapa yang mau menggantikannya atau siapa yang mau membenarkannya, seperti itu. Kemudian di sini kesenangan. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, karena dengan cara kita belajar dengan menyenangkan, anak-anak itu akan selalu terbiasa, pengen selalu dengan kita, pengen selalu besok pengen cepat-cepat besok, pengen cepat ke sekolah. Nah, di sini yang saya terapkan ini, saya selalu dikte ya. Jadi setiap baru juga masuk mungkin terus istirahat diktenya. Karena mungkin anak itu senang gitu. Dikte itu gini, kalau di kelas saya, jadi dikte itu gini, saya memberikan pertanyaan, nanti anak-anak hanya menjawab saja.
bisa langsung dibenter orang ya gitu. Terus kemudian setelah dinilai, kalau yang salah, contohnya salah, bisa duduknya di depan. Kalau yang benar duduknya di bangku, di belakang ya, di bangku gitu masing-masing. Jadi anak itu salah, jadi rame pokoknya. Terus makanya apapun baca lagi. Nah jadi kalau udah tahu pengen dikte, pasti mereka itu udah membaca dari awalnya di rumah. Jadi terus selalu meminta, ibu aku pengen PR. Nah di kelas saya itu selalu minta tugas, dan alhamdulillah saya memberi. Kalau sekarang enggak ya, dulu enggak dikasih, silakan membaca saja di rumah. Kemudian ada kebebasan. Di sini kebebasan ini adalah anak diberi kebebasan untuk mempunyai karakter. Setiap anak mempunyai karakter dan minat masing-masing. Nah ini diberikan kebebasan untuk minatnya kemana, atau kemampuan bakatnya kemana, itu diberikan kebebasan oleh kita. Jangan sampai pokoknya kamu harus kesini, kamu harus kesini, tidak seperti itu. Jadi harus anak itu bebas memilih apa yang dia suka, tetapi dengan bimbingan kita juga. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 poin: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di motivasi ini, siswa melakukan disiplin diri karena ia takut hukuman. Ini merupakan perilaku ekstrinsik yang berada di luar ya. Jadi bukan dari dalam dirinya dia melakukan datang tepat waktu, mengerjakan tugas, bukan karena takut oleh kita ya, tetapi dia harusnya bahwa ini adalah kewajiban saya. Nah, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini siswa melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan sama perilaku ekstrinsik, karena ingin dipuji, karena ingin selalu diperhatikan oleh gurunya, karena ingin selalu paling utama gitu di kelasnya. Nah ini harus dihindari seperti ini. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah siswa melakukan disiplin ini karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan perilaku intrinsik, jadi perilaku yang ditanamkan dari dirinya sendiri. Nah sekarang apakah yang mana yang lebih bagus, ekstrinsik apa intrinsik Bapak Ibu? Ya, intrinsik. Jadi bukan hanya untuk siswa saja, tetapi kita juga harus mendisiplinkan diri itu dari dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa disebut identitas? Karena adanya hukuman dan penghargaan. Ini sangat berdampak kepada anak nantinya. Contohnya hukuman tidak nyaman. Jadi kalau ketemu dengan kita galak gitu ya. Kemudian takut dihukum gitu. Terus murid takut. Kemudian memaksa. Jadi dia itu melaksanakan mengerjakan PR, datang ke sekolah karena adanya tekanan dari gurunya gitu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, berarti murid ini bohong, tidak jujur ya. Kemudian murid menjadi rendah diri, takut nanti harus gimana gitu ya. Kemudian di sini ada penghargaan. Nah, penghargaan ini juga termasuk yang gagal ya, termasuk yang tidak efektif. Nah, karena nantinya takut pengen selalu dipuji orang gitu. Jadi ini membuat merusak hubungan atau sifat iri. Kalau contohnya yang selalu ke depan itu yang selalu diberikan penghargaan, nanti yang tidak bisa atau yang tidak mampu untuk ke depan, nanti dia itu bisa minder atau bisa iri. Gitu, contohnya seperti itu. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, di sini saya kemarin setelah membagikan buku rapor semester 1, di sini saya tekankan kepada orang tua, karena orang tua itu taunya kalau ranking kecil itu bangga. Ya sama lah, semua orang tua pasti
itu ya, pasti bangga akan anaknya mendapatkan ranking kecil. Sementara orang tua itu lupa akan bagaimana perkembangan seorang anak itu. Kan setiap anak itu mempunyai perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang lambat, ada juga yang cepat. Mungkin kalau yang cepat udah biasa. Contoh yang lambat, tadinya rankingnya terakhir, contohnya terakhir, sekarang bisa turun menjadi 5 terakhir. Itu juga kan berarti adanya perubahan ya. Nah, seorang orang tua itu biasanya agung kene ranking. Nah, padahal tidak tahu dulu seperti apa ranking anaknya gitu. Padahal ada perubahan gitu. Nah, di sini tekankan kepada orang tua bahwa jangan memikirkan hanya ranking, tapi lihat aja perkembangan anaknya seperti apa. Itu yang harus ditanyakan oleh orang tua sekarang. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep diri dengan identitas sukses. Nah, kalau tadi gagal, sekarang yang sukses. Yang sukses ada 2, konsekuensi dan restitusi. Di sini kalau konsekuensi akan dampaknya adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, 4, murid menghormati peraturan, yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, konsekuensi itu adalah termasuk identitas sukses, tetapi ada yang lebih baik lagi dari konsekuensi, yaitu restitusi. Restitusi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid itu tidak akan berbohong, akan bertanggung jawabkan apa perbuatan yang telah mereka lakukan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan dihukum oleh kita, maksudnya kamu tuh salah gini-gini, tapi kita itu melakukan restitusi dulu, pemecahan masalah. Kenapa seperti itu? Karena setiap anak itu tidak ujuk-ujuk marah, tidak langsung harus tahu alasannya. Kita itu harus tahu kenapa dia seperti itu, karena seseorang melakukan sesuatu itu ada alasannya. Murid menghormati gurunya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi yang memegang kontrol bukan kita, tetapi yang memegang kontrol itu adalah si anak tersebut. Ya, jadi nggak bisa dipegang kontrolnya sama kita, tidak bisa seperti itu. Tapi pemegang kontrol itu adalah oleh dirinya sendiri, walaupun itu siswa gitu. Tapi tidak bisa dipegang oleh kita, walaupun kita guru, itu siswa tidak bisa. Karena pemegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, kalau tidak ada penghukuman dari kita, jadi murid itu akan mengakui atau memperbaiki kesalahannya sendiri. Selanjutnya, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini yang pertama ada hukuman penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, diharapkan untuk seorang pendidik menghindari kedua itu, yang nomor 1 dan nomor 2. Kita sebagai pendidik jangan sebagai penghukum, terus juga jangan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kenapa kamu seperti itu? Contohnya seperti itu. Yang ketiga, kita sebagai teman. Tetapi di sini teman di sini kita itu harus sebagai teman yang dekat dengan kita, ya, yang dekat dengan kita, merangkul anak-anak. Tetapi biasanya kita sebagai teman itu, anak itu mempunyai perilaku ekstrinsik biasanya, karena ini selalu diperhatikan oleh kita. Jadi teman juga belum begitu baik, tetapi kita harus harus sebagai teman gitu ya kepada anak-anak kita. Kemudian kita nomor 4, pemantau. Nah, sebagai seorang guru harus menjadi pemantau bagi anak-anaknya. Yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini adalah idealnya untuk seorang pendidik atau seorang guru menjadi seorang manajer yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara restitusi. Selanjutnya, nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh penghukum. Nah, kalau penghukum gini,
barisan. Nah itu dihukum gitu anak oleh kata-kata kita sendiri. Coba kamu kesiangan patuhi aturan sekolahmu lalu berdiri di depan. Nah itu harus dihindari ya, harus dihindari. Memberi rasa bersalah. Di sini berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Itu contohnya, jangan ada kata-kata seperti itu kepada anak. Nanti anak itu akan minder ya. Selanjutnya teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, itu juga itu baik ya, bagus untuk diterapkan, mungkin untuk diterapkan di kelas bawah bisa, kelas 1 cukup bisa. Yang terakhir pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi ditanyakan lagi, kalau sudah melanggar apa yang konsekuensinya itu dari peraturannya. Kemudian, nah ini manajer, kita sebagai manajer harus menjadi ini adalah idealnya seorang guru menjadi seorang manajer. Di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita bertanya dengan lembut, semua juga bertanyanya dengan cara lembut. Tetapi kan ada contoh pemberi rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu dengan cara lembut, tapi yang katanya nyelakit bu, gitu teh. Jadi membuat anak itu walaupun tidak marah gitu dengan posisinya, tapi obrolannya itu gitu seperti tidak enak ke dalam hatinya. Biasanya itu membekas kepada anak. Nah jadi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi menanyakan dulu kesalahannya, kira-kira bagaimana. Jadi dia yang mencari solusinya sendiri. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ini bagus ya diterapkan ketika kita menghadapi permasalahan anak. Nah di sini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menyadari bahwa kesalahannya itu, oh iya ini kesalahan saya gitu. Menyadari, tidak sampai dia anak itu salah kemudian nanti dia itu takut dicemooh oleh teman-temannya. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ini adalah ada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di sini pertanyaannya seperti ini. Kalau ada masalah, untuk menyelesaikan masalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu awalnya ditanya, kenapa kamu terlambat masuk sekolah? Nanti anak itu menjawab, karena saya tadi bagaimana gitu. Nah kita itu harus menstabilkan identitas itu seperti ini. Tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak akan takut ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, di sini menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi, ketika anak itu melakukan perbuatan atau melakukan sesuatu hal yang tidak baik atau anak itu melakukan kesalahan, nah di sini kita sebagai guru bertanya dulu apa alasan dia seperti itu. Karena suatu perbuatan pasti akan ada alasannya. Kita tidak boleh langsung menghukumnya atau langsung kenapa seperti itu atau gimana ya. Jadi harus tahu dulu alasannya seperti apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar atau yang telah kamu sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana supaya kamu itu tidak melakukan kesalahan? Harus seperti apa, memberikan alasannya. Kemudian selanjutnya ini ada contoh
menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini contoh saya sedang melakukan penyelesaian masalah dengan cara restitusi kepada seorang siswa yang terlambat datang ketika mau upacara bendera. Tetapi dia itu berani, walaupun terlambat dia berani masuk ke dalam barisannya. Nah, di sana saya menyelesaikan masalah ini mencoba dengan cara restitusi dan alhamdulillah bahwa dengan cara itu lebih efektif dan anak tidak menjadi murung atau anak tidak menjadi seperti apa. Di sini ada contoh saya menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, karena segitiga restitusi itu sangat baik diterapkan untuk menyelesaikan masalah kita di sekolah ini dan menyelesaikan masalah anak-anak kita. Ini videonya Bapak Ibu. Pernah terlambat sekolah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang coba ibu mau tahu ceritakan kenapa bisa terlambat sekolah. Kalau habis nonton TV, seorang pelajar itu jangan tidurnya yang terlalu malam ya, supaya tidak kesiangan. Nah, sekarang bagaimana caranya anak bisa itu tidak kesiangan lagi? Coba bagaimana? Iya, pintar. Harus tidur lebih awal supaya bangunnya tidak kesiangan. Iya gitu. Nah, kalau sudah tahu, sekarang sudah tahu bagaimana supaya tidak kesiangan. Nah, jangan diulang lagi ya. Siap tidak diulang? Pintar. Ini mau tahu orang sekarang kita itu sudah mempunyai kesepakatan kelas ya. Masih ingat tidak kesepakatan kelas yang kita sepakati? Masih ingat? Apa coba? Ini pintar, harus datang tepat waktu, harus disiplin. Tindakan Apesa itu termasuk kesepakatan kelas atau bukan? Yang akan kesiangan. Jadi harus bagaimana supaya kesepakatan kelas atau keyakinan itu dijalankan? Harus bagaimana? Iya, harus datang tepat waktu. Ibu tetap bangga kepada Nafisa karena ini Nafisa yang pertama ya tidak biasanya tidak pernah kesiangan. Sekarang kesiangan tidak apa-apa. Itu adalah hal yang wajar karena setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini Bapak Ibu tadi sudah melihat bagaimana cara melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu ada 3 tadi: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi anak itu kita itu tidak kepada anak itu tidak seolah-olah menyalahkan kenapa dia kesiangan, tapi kita itu tanya dengan lembut, tanya dengan nanti anak tersebut merasakan sendiri bahwa dia itu memang sudah melakukan kesalahannya. Nah, yang terakhir dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sehingga seorang amok atau posisi manajer yang menuntun siswa-siswi menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di sini itu adalah dari standar nasional pendidikan. Barangkali ada yang mau bertanya dari materi yang tadi, silakan
konsep utama modul budaya positif yang tadi Ibu paparkan, konsep manakah yang paling baik untuk diterapkan di sekolah? Apakah semua konsep itu bisa diterapkan di sekolah berbarengan atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Anesi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk saya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Ketujuh konsep utama di sini ini sangat bagus dan sangat layak untuk diterapkan di sekolah kita, karena kan tadi bertanya yang mana dari tujuh itu. Bukan biasanya, yang menurut saya yang paling harus semua tujuh konsep itu semuanya baik ya, bagus, harus dan harus diterapkan di sekolah kita. Tetapi ada yang lebih baik lagi, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sana seorang guru itu harus mengetahui apa kebutuhan dasar dari seorang siswa. Dari semua siswa kita itu harus menguasainya. Dan kelima itu ketika kita kuasai, maka kita akan dapat memecahkan suatu masalah dengan baik dan dengan tidak rumit, seperti itu. Jadi dari ketujuh itu, karena itu bersinambungan ya, jadi bisa diterapkan semuanya juga itu baik diterapkan di sekolah kita ya. Tetapi menurut saya yang harus dikuasai oleh kita itu adalah kebutuhan dasar manusia, karena itu menyangkut dengan anak didik kita yang kita ajar. Terima kasih, seperti itu. Mudah-mudahan Ibu bisa menerima dan bisa puas dengan jawaban saya. Yang terakhir, semoga sesi pembelajaran kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Laila Fitria SPDSD yang telah memaparkan materi dalam menyebarkan budaya positif. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi pemateri dan umumnya bagi kita semua, dan kita dapat mencoba mengaplikasinya di kelas masing-masing. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Katnal SPDI. Kepada Bapak Katnal SPDI dipersilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tukhiruna biha وترفعنا بها إلى أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا من أهل العلم والعمل والخير. اللهم اجعلنا من أهل العلم والعمل والخير، ولا تجعلنا من أهل السوء والضير، ولا تجعلنا من أهل السوء والضير. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu yang saya hormati,
Acara telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan